Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba lanjutkan untuk proyek aplikasi kasir sederhana menggunakan database Microsoft Access. Pada video sebelumnya sudah kita desainkan form laporan seperti ini ya. Dengan hasil akhir kita bisa menampilkan laporan penjualan dan pembelian barang berdasarkan filter tanggal dari dan sampai ini ya. Bagi yang belum menonton, pada video sebelumnya ditonton terlebih dahulu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba tambahkan sebuah tombol cetak ya, yang nanti digunakan untuk mencetak data yang tampil di data green view ini ya. Kita tambahkan untuk komponen tombol tadi ini ya. Ini saya kopikan dari sini saja, Ctrl+C, terus saya pastekan di sini. Ini saya ratakan saja, saya pilih dua ya. Tahan Ctrl untuk memilih banyak objek. Ya, aduh, ini Ctrl, terus kita bisa pilih perataannya, perataan middle ini ya. Terus di sini otomatis untuk propertiesnya kita sesuaikan. Namanya bisa kita namai dengan btn cetak, misalkan seperti ini. Terus untuk teksnya tentunya kita rubah menjadi bagian properties teks ini ya, cetak seperti ini ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mengkodekan kode pemrograman di tombol cetak ini, terlebih dahulu kita buat dulu sebuah laporannya ya. Kita buat dulu untuk desain laporannya menggunakan report bawaan dari Visual Studio, namanya adalah RDLC report ya. Ya, untuk menambahkan report RDLC itu kita pergi ke bagian Solution Explorer ini. Pada bagian project Anda ini Anda klik kanan, terus Anda klik add, terus Anda pilih new item ya. Dimunculkan tampilan seperti ini. Kita pergi ke bagian reporting ini ya. Kita pilih report, terus di sini kita namai, terserah Anda ya. Misalkan saya namai dengan laporan seperti ini. Terus kita klik add. Dimunculkan desain awal dari report yang telah kita tambahkan, dan ini sudah juga masuk pada Solution Explorer ya. Filenya ini ya, laporan RDLC. Bentuknya seperti ini ya untuk laporannya. Belum kita mendesainkan laporan RDLC ini, kita perlu men-setting terlebih dahulu. Kita pergi ke bagian report ini ya, di menu ini. Kita pergi ke report properties. Nah, di sini Anda bisa menyesuaikan untuk page setup-nya ya. Baik itu ukuran kertas, ini ya, paper size, ataupun secara manual ya ukuran kertasnya, atau pilih paper size yang sudah ada ini, kita pilih A4 saja. Terus orientationnya kita pilih landscape saja, landscape. Terus untuk marginnya kita perkecil saja supaya space-nya lebih banyak. Kita perkecil satu saja atau disesuaikan saja nanti. Kalau sudah kita setting untuk page setup-nya, kita bisa langsung klik OK. Yang lainnya ini kita defaultkan saja ya. Kita cukup men-setting di bagian page setup ini. Kita klik OK. Kalau sudah, ini bisa kita resize ya ukurannya. Setelah itu kita bisa memasukkan sebuah tabel di dalam report ini ya, report RDLC ini. Tapi sebelum kita bisa memasukkan sebuah tabel, kita buat terlebih dahulu untuk tabel yang kita gunakan untuk menyimpan data sementara ya. Nah, kita buat tabel untuk menyimpan data sementara itu di dalam sebuah komponen datasheet ya. Nah, kita tambahkan dulu sebuah komponen datasheet. Nanti komponen datasheet itu kita gunakan untuk menyimpan sebuah data tabel, dan data tabel itu kita tampilkan ke dalam report yang kita buat ini. Kita klik kanan pada project Anda ini ya, nama project Anda, klik kanan. Terus kita klik add ini, kita klik new item lagi. Terus kita pilih data. Ini data ya. Terus kita pilih data sheet ini.
Anda bisa namai datasheetnya atau defaultkan saja seperti ini juga agak masalah. Klik add untuk menambahkan sebuah komponen datasheet seperti ini. Maka komponen datasheet ini akan muncul ya. Nah, ini kalau ke close seperti ini ya, Anda tinggal cari di Solution Explorer ya. Otomatis ada item bertipe datasheet seperti ini. Ya, untuk membukanya bisa Anda double klik ya untuk membuka komponen datasheet. Nah, pada wilayah di sini Anda bisa menambahkan sebuah tabel yang nantinya tabel itu bisa Anda masukkan isinya atau nilainya atau recordnya seperti itu. Untuk menambahkan sebuah komponen tabel di dalam datasheet ini, Anda bisa klik kanan di wilayah kosong ini ya, klik kanan sembarang tempat saja, klik add, terus kita pilih data tabel ini ya, bukan data adapter tapi kita pilih data tabel saja. Kita pilih data tabel, nah, maka akan ditampilkan sebuah tabel di dalam datasheet ini. Jadi intinya komponen datasheet ini berfungsi untuk menampung tabel-tabel yang nantinya tabel ini bisa kita isikan nih sebuah nilai atau record pada tabel yang kita buat ini, bisa kita masukkan nilainya atau datanya seperti itu ya. Nah, di sini sudah terbuat sebuah tabel. Kita bisa merename tabel ini dengan klik saja judulnya ini, double klik ya, seperti ini, double klik saja. Anda bisa namai atau Anda defaultkan saja, nggak apa-apa. Untuk menambahkan kolom pada tabel yang telah Anda desainkan ini, Anda bisa klik kanan, terus add kolom. Di sini Anda sudah berhasil menambahkan satu buah kolom. Untuk menambahkan kolom lagi ya, kita tambahkan add kolom. Nah, kita tambahkan kolom sebanyak data yang kita tampilkan pada laporan ini ya. Jadi kita jalankan dulu. Untuk ini klik start tadi ya, terus kita pergi bagian transaksi, kita pilih misalkan transaksi penjualan, ini kita tulis 2013 saja, 2023 ya, terus kita filter. Nah, nanti tabel-tabelnya di datasheet tadi kita tambahkan kolom-kolom sesuai kolom yang ini ya. Ya, untuk mempermudah saya screenshot saja ini ya, seperti ini. Nah, close, pergi ke datasheet ini tadi ya, kita buka ya gambar screenshot tadi ya, untuk mempermudah supaya kita bisa dengan mudah menambahkan kolomnya ya. Nah, ini saya taruh di sini saja. Di sini ada kolom IDX, saya tulis ID dulu ya, terus IDX. Saya tambahkan kolom lagi ya, banyak kolom yang kita tampilkan di data green view ya, yang pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya sudah kita bahas ya. Tambahkan aja kolomnya banyak seperti ini, terus baru kita rename ya namanya. Namanya disamakan ya, samakan dengan ini ya, supaya nanti tidak ada kesalahan dalam pemberian kode barang seperti ini. Terus ini satuan, terus di sini harga underscore satuan, harga satuan, pastikan sama ya nama kolomnya, TGL. Kita tambahkan kolom lagi, ini KTY, terus ini jumlah, terus yang terakhir ada kolom faktur seperti ini. Setelah itu ini berhubung sudah selesai ini ya, IDX, IDX, kode barang satuan, harga satuan, TGL, KTY, jumlah, faktur. Oke, kalau sudah kita close saja. Terus ini kita bisa ubah untuk tipe data pada masing-masing kolom yang kita buat ini. Yang paling penting di bagian harga satuan ya, kita bisa ubah propertiesnya di bagian properties ini ya. Harga satuan, kita pergi ke jendela properties ini. Untuk data tipenya
Data tipe ini ya, kita ubah menjadi in64 ya, atau bilangan bulat ya. Terus tanggal tentunya kita ubah propertiesnya, data tipenya adalah tanggal ya, atau date time ini. Terus GTY kita ubah data tipenya menjadi in64 atau sebuah bilangan integer, jumlah juga bilangan in64 ya. Yang lainnya defaultkan saja tipe datanya bertipe string ya. Ini juga string, ini juga string. Terus barang juga string tipe datanya. Harga satuan juga, harga satuan tipenya tadi in64 ya, karena berupa bilangan ya nanti. Oke, kalau sudah kita save saja. Kita save ini, kita bisa close untuk datasheet yang telah kita tambahkan tabel 1 ini ya. Kita close saja supaya tidak mengganggu. Di yes saja kalau dimunculkan seperti ini. Terus kita pergi ke bagian laporan ini ya, laporan RDLC ini ya. Ini kalau ke close Anda bisa buka lagi di bagian Solution Explorer. Anda double klik saja, maka ditampilkan tampilan laporannya ini ya. Kalau sudah, kita bisa tambahkan sebuah tabel di dalamnya ya. Kita bisa klik kanan, bisa klik insert, terus kita bisa pilih tabel. Maka ditampilkan tampilan seperti ini. Namanya Anda defaultkan saja juga agak masalah. Terus data source-nya adalah dari datasheet yang kita buat tadi ya. Data source atau sumber dari tabel yang ingin kita masukkan ke dalam RDLC report ini adalah datasheet yang telah kita buat tadi. Kita pilih datasheet ini. Terus di dalam datasheet tadi kan sudah saya tambahkan atau kita tambahkan satu buah tabel ya, dengan nama data tabel. Nah, tabel ini konstruksinya adalah sebagai berikut ini ya. Dan itulah gunanya kita menambahkan sebuah komponen datasheet tadi ya, supaya kita bisa memasukkan tabel di dalam RDLC report. Terus kita klik OK saja. Nah, maka akan ditampilkan atau dimasukkan tabel seperti ini ya. Defaultnya cuma ada 3 kolom, tapi kita bisa tambahkan kolom-kolom yang lain. Misalkan di sini kita tambahkan kolom ID ya. Tinggal kita pilih kotak kecil ini ya, yang tanda seperti database ini, kita klik saja. Terus kita bisa pilih IDX, misalkan seperti ini. Atau IDX nggak usah saja, kita pilih lain yaitu kode. Terus ini kita pilih, di sini kita tampilkan untuk barang. Untuk menambahkan kolom lagi bisa Anda klik kanan, insert kolom di bagian kanan ya, atau rack ya, seperti ini. Atau kita insertkan lagi aja lah, seperti ini. Terus ini kita masukkan data satuan. Terus di sini harga satuan. Terus di sini kita masukkan GTY, terus kita tambahkan kolom lagi, klik kanan, insert right, tambahkan lagi aja right seperti ini. Terus di sini kita masukkan jumlah ya, jumlah. Terus di sini kita masukkan GTY-nya atau faktur, bukan GTY ya, faktur. Sini kita masukkan faktur ya. Setelah itu kita bisa tata ya. Ini berhubung nggak berubah otomatis, bisa kita ubah manual ya untuk tulisannya seperti ini. Kode seperti itu. Ini bisa kita sesuaikan untuk kolom-kolomnya ya. Kalau barang kan biasanya agak panjang ya, seperti ini. Satuan seperti ini. GTY mungkin bisa kita kecilkan, jumlah kita agak panjangkan, faktur kita agak panjangkan juga. Nah, seperti ini ya untuk desainnya. Untuk yang atas ini bisa kita warnai ya. Kita bisa blok semua, terus bisa kita warnai. Kita klik ini ya untuk mewarnai ya. Kita bisa pilih warna yang diinginkan saja. Misalkan saya pilih yang grey ini. Nah, seperti ini ya, biar lebih bagus saja. Lanjutnya kita save.
Setelah itu kita bisa menambahkan sebuah teks di atas di sini ya. Kita bisa menambahkan teks dengan cara klik kanan, insert, kita bisa pilih text box nih ya. Terus di sini saya tuliskan laporan. Ini bisa kita tebalkan atau sesuaikan saja untuk ukurannya. Bisa kita perpanjang aja untuk ukurannya ya. Setelah itu kita bisa ratakan tengah seperti ini. Laporan. Nah, seperti ini. Ini mungkin kebesaran ya, kita ubah aja untuk ukurannya 12 saja lah. Nah, seperti ini. Untuk nanti bisa Anda sesuaikan sendiri ya. Terus di sini kita tambahkan sebuah namanya parameter ya. Parameter nanti untuk nilainya bisa kita programkan, itu akan bertuliskan teks apa. Jadi untuk bisa membuat atau menambahkan parameter di dalam sini, kita bisa menambahkan parameter di bagian report data ini ya. Ini kalau report data ini tidak muncul, Anda bisa klik view, Anda bisa pilih report data di bagian bawah ini. Nah, kita tambahkan parameter ini ya. Parameter ini digunakan untuk menambahkan sebuah teks atau nilai ke dalam laporan ya, melalui kode pemrograman nantinya. Di sini kita buat sebuah parameter, caranya klik kanan, add parameter. Di sini kita namai parameternya ya. Oke, misalkan saya namai parameternya dengan JN. Huruf kecil saja, JN. Terus tipenya parameter itu bertipe apa? Ini bisa bertipe teks, boolean, data type, dan lain-lain ya. Integer itu bilangan bulat, float itu bilangan pecahan ya. Kita pilih teks saja, terus kita bisa pilih allow blank value ya. Jadi parameter nanti ini bisa diizinkan datanya kosong ya, ataupun allow null ini. Kalau allow multiple ini kita jangan centang ya, karena kita tidak mengizinkan data ganda ya. Terus kita klik OK. Maka di sini saya sudah berhasil membuat satu buah parameter bernama JN ini. Nanti JN ini saya gunakan untuk mendefinisikan laporan apa yang kita cetak, yaitu berdasarkan pilihan di sini ya. Berdasarkan pilihan di combo box ini, di sini kan ada laporan pembelian dan laporan penjualan. Nah, pembelian dan penjualan ini nanti akan saya masukkan di dalam laporan RDLC ini melalui parameter yang telah dibuat ini. Jadi di sini ini saya enter saja, terus saya tambahkan parameter ini, saya dragkan saja ke sini ya. Nah, nanti parameter JN ini akan saya tambahkan nilai sesuai dari combo box yang kita pilih di sini. Nah, nanti melalui kode pemrograman tentunya. Oke ya, seperti ini. Ini agak kita perlebar saja. Oke, seperti ini. Ini tabelnya agak kita drag ke bawah saja. Terus di sini juga saya tambahkan parameter lain, yaitu parameter tanggal ya. Di sini kan ada filter tanggal dari dan sampai di sini ya. Maka di dalam laporan juga harus ada informasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Maka di sini pada laporan RDLC ini saya tambahkan dua parameter lagi ya. Di bagian report data kita klik kanan bagian parameter ini ya, klik kanan, terus add parameter. Terus saya tambahkan parameter lagi dengan nama dari. Nanti parameter dari ini akan saya isikan tanggal dari ya. Nah, ini tentunya tipe datanya adalah date and time ya. Terus kita pilih allow null value, terus kita klik OK. Kita tambahkan lagi satu parameter lagi, klik kanan add parameter, kita namai sampai. Terus di sini data tipenya adalah date and time, terus kita centang allow null ini, terus kita klik OK. Baru kita desainkan di sini ya. Kita tambahkan lagi sebuah teks ya, klik kanan, terus insert text box. Terus ini saya tuliskan dari seperti ini. Nah, typo dari seperti ini ya. Ini agak kita drag ke bawah saja, sesuaikan untuk layoutnya ya.
Terus ini saya copy saja, copy, saya pastekan di bawahnya. Terus di sini saya ganti tulisannya menjadi sampai seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, terus ini agak kita perpanjang sajalah. Terus untuk dari ini kita tambahkan parameter dari yang kita buat ini ya, dengan nama dari ini ya. Kita dragkan saja, kita taruh di sini saja. Terus untuk sampai ini juga kita dragkan, kita taruh di sini. Nah, parameter ini nanti kita akan masukkan nilainya sesuai dengan data di data atau date time picker ini. Gitu. Jadi untuk ukurannya atau fontnya bisa disesuaikan. Parameter ini kita bisa tebalkan saja atau sesuai dengan keinginan ya, tebalkan saja seperti ini. Oke ya, ini kita bisa atur untuk layoutnya supaya pas ya. Nah seperti ini, kita sesuaikan saja. Oke. Oke, setelah itu kita bisa buat sebuah grup ya. Ini kan tanggalnya tadi belum ada ya. Padahal informasi tanggal kan sangat penting ya. Jadi nanti data yang kita masukkan di sini akan kita grupkan per tanggal ya. Untuk membuat grup Anda bisa klik bagian sini ya. Bagian sini Anda klik, terus Anda klik kanan. Terus kita pilih add group, terus pilih parent group ini. Nah, terus grupnya berdasarkan apa? Kita grupkan per tanggal ini ya, per tanggal. Terus kita bisa klik add group folder ini ya, untuk menambahkan folder pada grup. Terus kita klik OK saja. Nah, maka di sini akan ditambahkan lagi satu buah kolom dengan nama tanggal. Ini nanti ngegrup per tanggal yang sama. Nanti akan digrupkan. Jadi nanti transaksi dengan tanggal yang sama akan digrupkan satu grup per grup seperti itu. Seperti itu. Terus di sini di bagian GTY ini kita bisa masukkan jumlah dari transaksi per grup. Grupnya tadi kan per tanggal. Totalkan. Dengan cara Anda bisa klik di bagian GTY ini ya. Terus Anda klik kanan. Nah, pastikan kursornya terpilih seperti ini ya, jangan seperti ini ya. Kita pastikan terpilih seperti ini, terus Anda klik kanan, terus Anda pilih ADD total nih ya, yang paling ini. Nanti akan muncul seperti ini. Begitu pula untuk jumlah, kita jumlahkan berapa nilai uang yang terkumpul per grup atau per tanggal. Dengan cara pastikan kepilihnya jangan seperti ini ya, pilihnya yang selnya seperti ini. Terus klik kanan, terus ADD total seperti ini. Oke ya, di sini bisa kita sesuaikan lagi untuk ukurannya ya. Nah, kita bisa perkecil, satuannya bisa kita perkecil juga, kurang lebih seperti ini. Kita bisa agak perbesar ya, kurang lebih seperti ini. Terus ini bisa kita margesel ya untuk kolom-kolomnya ini. Kita margesel saja seperti ini. Kita klik kanan, terus kita pilih margesel. Terus kita bisa tulisi total harian. Kita huruf besar saja, total harian seperti ini. Oke ya, kita save saja desain laporan kita ini. Oke, setelah itu kita bisa totalkan semua datanya di sini ya. Kita pilih, klik kanan, terus kita bisa pilih ADD total. Oke ya, jadi sum total ini adalah total keseluruhan ya. Kalau yang atas ini tadi kan total per grup, sedangkan ini adalah total keseluruhan. Seperti itu ya. Terus di sini juga kita totalkan total keseluruhannya. Kita klik kanan, kita klik ADD total.
seperti ini. Ini bisa kita merge cell ya. Oh, nggak bisa, kita merge cellnya seperti ini, harusnya merge cell seperti ini. Terus ini bisa kita tuliskan total seperti ini aja. Ini adalah total harian, terus ini total keseluruhan ya, yang bawah. Ini kita hapus saja. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan saja untuk ukurannya ya. Oke, kita save. Ya, setelah kita desainkan untuk desain reportnya seperti ini, kita pergi ke bagian form laporan ini, kita double klik tombol cetak ini untuk mulai mencetakkan dari laporan LDLC ini. Oke, sebelum kita memberikan kode di tombol cetak, ini kita buatkan dulu wadah untuk menampilkan laporan yang kita buat di sini. Jadi wadahnya nanti kita tampilkan pada sebuah form ya. Nanti kita tambahkan satu buah form lagi untuk menampilkan laporan. Jadi kita tambahkan satu buah form yang nantinya digunakan untuk menampilkan laporan yang kita desainkan ini. Jadi kita tambahkan satu buah form di dalam project kita. Kita klik kanan, add, terus kita pilih Windows Form. Terus kita namai, misalkan nama formnya adalah FR View seperti ini. FR View ini kita besarkan ukurannya. Terus di dalam FR View ini kita tambahkan satu buah komponen bernama Report Viewer. Nah, komponen Report Viewer inilah yang nanti digunakan untuk menampilkan desain laporan yang kita buat ini. Nanti desain laporan ini kita tampilkan pada bagian Report Viewer ini. Report Viewer ini kita dockkan saja, klik kanan ini ya, kecil ini. Kita bisa dock ke parent container ini. Terus kita bisa pilih reportnya. Yaitu kita pilih report yang kita desainkan ini. Namanya adalah laporan RDLC ini. Nah, seperti ini ya. Kita klik save. Kalau sudah, kita close saja supaya tidak mengganggu. Terus kita baru mengkodekan kode pemrograman di bagian cetak ini. Kita double klik saja untuk membuatkan sebuah event di dalamnya. Otomatis terbuat event ketika BTN tadi diklik ya. Terus kita tuliskan kode pemrograman untuk menampilkan laporan yang kita desainkan. Ini ya laporannya. Kita pergi ke bagian cetak ini tadi, kembali ke sini ya. Terus di sini saya sudah buatkan kodenya untuk mempercepat. Nanti akan saya jelaskan. Oke, kita pastekan di sini. Nah, di sini ada error. Kita tambahkan di sini ya, import Microsoft Reporting WinForm ya, di bagian atas sendiri. Ini untuk mengimport data Microsoft Reporting WinForm ya di dalam kode FR laporan. Terus di sini juga ada error. Oh iya. Di sini untuk di form FR View yang barusan kita buat tadi, Report Viewer ini kita namai dengan RV ya. RV supaya kode tadi tidak error ya. Nah, ini kita cek lagi. Nah, kodenya sudah tidak ada error ya. Di sini RV kan nama komponen Report Viewer pada form FR View ini. Di sini kode di tombol cetak ya. Pertama di sini saya buat sebuah variabel dengan nama TBL adalah sebuah data tabel. Selanjutnya saya juga membuat sebuah variabel bernama DA ini ya. Adalah sebuah OLEDB data adapter. OLEDB data adapter ini digunakan untuk mengumpulkan data tabel berdasarkan query ya. Query-nya ini saya sama dengankan dengan query str ya, atau variabel str. Perlu diketahui bahwa variabel str adalah variabel yang kita buat pada video sebelumnya yang fungsinya untuk menampilkan data dari query select ya, untuk menampung query select variabel str ini. Nah, bagi yang belum nonton video sebelumnya bisa ditonton terlebih dahulu. Nah, jadi hasil bacaan dari query select ini kita masukkan di dalam variabel data adapter. Kemudian variabel data adapter ini isinya kita masukkan ke dalam variabel TBL ini. Gitu. Setelah itu
form FR view pada bagian report viewer RV, local reportnya data source-nya kita clear. Ini maksudnya adalah pada form FR view ini yang kita buat tadi ini, pada komponen RV atau komponen report viewer yang kita masukkan di dalamnya, ya, local reportnya data source-nya kita clearkan terlebih dahulu. Setelah kita clearkan report viewer ini, data source-nya kita tambahkan sesuai dengan variabel TBL yang kita masukkan di sini. Nah, datasheet ini adalah nama datasheet yang kita buat di bagian RDLC report ini. Datasheetnya namanya datasheet 1 ini. Itu ya. Itu selanjutnya di sini adalah kode untuk memasukkan parameter yang kita buat tadi. Nah, parameter yang kita buat ada 3 ya, yaitu parameter JN, dari, dan sampai. Jadi nanti kita akan masukkan ketiga parameter ini dengan nilai-nilai yang ada di bagian sini ya, di bagian CB trans ini ya, dan tanggal yang ada di sini. Maka di sini kodenya kita buat sebuah variabel bertipe array ya, dim parameter ini nama variabelnya, sedangkan dalam kurung 2 ini berarti kita membuat sebuah variabel dengan array sebanyak 3, karena nomor array itu dimulai dengan 0 ya. Ini maksudnya adalah variabel array, itu variabel yang nilainya bisa banyak seperti itu. Banyak apa? Sebanyak, kalau saya tuliskan 2 berarti sebanyak 3, karena indeks array itu dimulai dari 0. Adalah sebuah report parameter. Di sini saya buat sebuah variabel dengan nama parameter ini bersifat array, adalah sebuah report parameter. Selanjutnya untuk nilai array yang pertama atau nilai dari variabel parameter yang pertama, tentunya indeksnya nomornya 0 ya. Itu saya sama dengankan dengan sebuah parameter baru, di mana nama parameter JN yang telah kita desainkan di sini, namanya JN dari dan sampai, ini diingat-ingat ya namanya. Itu nilai JN kita sama dengankan dengan isian dari CB trans text ini. Begitu pula untuk indeks parameter yang selanjutnya, yang ke-1, itu nilainya saya sama dengankan dengan sebuah report parameter baru, di mana nilai dari parameter dari kita sama dengankan dengan nilai dari DT dari value, di mana DT dari ini adalah nama komponen dari komponen yang kita tambahkan di form laporan. Ini DT dari, sedangkan ini kan DT sampai ya. Ini untuk memasukkan parameter. Setelah itu FR view pada local report ini kita set parameter, nilainya sesuai dengan variabel parameter ini. Itu RR view atau form FR view ini pada bagian report viewer dengan nama RV ini, local reportnya kita refresh untuk memperbarui data yang kita masukkan ini. Setelah itu FR view ini kita tampilkan sebagai kotak dialog atau show dialog. Oke, kita coba jalankan saja untuk kodenya. Kita save dulu, terus kita klik tombol start ya. Terus kita pergi ke bagian transaksi, kita pilih transaksi penjualan mulai dari tanggal misalkan tahun 2023, kita filter, kita cetak, kita coba lihat hasilnya ya. Seperti ini untuk hasilnya. Kita bisa pilih print layout ini untuk melihat layoutnya. Sudah dibuatkan seperti ini ya. Nah, ini tanggalnya mungkin formatnya bisa kita rubah ya sesuai yang kita inginkan. Ini tanggalnya masih full ya, beserta dengan waktunya juga ini. Ini bisa dicetak langsung sebenarnya dengan print ini. Tinggal print seperti biasa. Seperti itu. Ini mungkin bisa kita ubah ya, atau formatnya kita sesuaikan. Ini kan formatnya masih panjang seperti ini ya. Untuk menyesuaikan format kita close saja dulu. Terus kita pergi bagian laporan RDLC, ini kita sesuaikan formatnya, klik kanan, kita bisa pilih placeholder properties ini. Terus kita pergi ke bagian number, kita pergi ke bagian date ini, kita sesuaikan formatnya, kita pilih formatnya. Misalkan formatnya
cukup simpel seperti ini. Yang ini ya, kita klik OK. Begitu pula untuk ini, kita samakan formatnya, klik kanan place properties, pergi ke bagian nomor, pilih date, pilih formatnya, misalkan yang ini. Begitu pula untuk yang ini tadi ya, kita bisa juga sesuaikan formatnya, number, date. Oke, kita bisa pilih formatnya ini ya. Terus untuk HTY ini berupa datanya berupa angka, kita juga bisa sesuaikan untuk formatnya. Kalau ini kita bisa pilih placeholder properties sama ya, atau kalau Anda pilih cell-nya seperti ini, Anda bisa pilih text box propertiesnya. Anda pergi ke bagian number, Anda pergi ke bagian currency ya, atau format mata uang ya. Bukan ya, HTY kan format angka ya, jadi kita pilih number saja. Terus ini kita bisa gunakan regional format, atau terus di sini bisa kita juga tambahkan separator juga ya, untuk pemisah ribuan ya. Ya, ini bisa kita tambahkan ya untuk separator ribuannya. Terus kita bisa klik OK. Begitu pula untuk yang ini, kita bisa sesuaikan formatnya, number, kita pilih number saja. Terus kita bisa regional formatting, terus bisa kita pilih use separator ini. Terus ini desimalnya kita nolkan saja ya, karena tidak ada desimal. Kita klik OK saja. Begitu pula untuk yang atas tadi, untuk desimalnya kita nolkan aja ya. Number ini desimalnya kita nolkan saja. Terus kita OK. Yang bawah ini juga kita sesuaikan untuk format numbernya, number, terus use regional formatting. Terus ini kita nolkan, separatornya kita kasih separator seperti ini ya, separator ya, pemisah ribuan ya. Kita klik OK. Terus jumlah ini baru kita format untuk currency ya, karena mata uang jumlah ini ya, karena berisi data mata uang, jumlah uang. Kita pergi number, kita pilih currency, terus desimalnya kita nolkan, kita pilih use separator juga. Terus ini kita kasih spasi ya untuk jarak antar logo RP ini ya, include space ya, jadinya seperti ini. Kita klik OK, kita samakan untuk format yang lain. Ini nomornya currency, desimalnya 0, separator kita include-kan, terus include space ini ya. Kita klik OK. Begitu yang bawah juga sama, number, terus currency, desimalnya kita nolkan, kita kasih separator, terus kita include space ya, agar ada space antara simbol RP ini. Kita klik OK. Kita klik simpan, kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Klik laporan transaksi penjualan dari tanggal 2023, filter, cetak. Oke ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini sepertinya kode untuk lebar kolomnya kurang ya, karena di sini melebar sampai 2 baris ini ya. Berarti untuk kode kita lebarkan saja. Ini ya, cuma kode yang kita kecilkan mungkin faktur ya, kita kecilkan karena space-nya masih banyak ini ya. Kita close, kode ini kita lebarkan sampai sini. Terus untuk faktur kita kecilkan saja. Nah, seperti ini ya. Kita sesuaikan lagi. Ini kita lebar aja sampai sini. Oke, kita coba jalankan lagi. Transaksi penjualan misalkan 2023, filter, kita cetak. Oke, hasilnya seperti ini ya, agak lebih rapi ya. Nah, ini tadi di sini sudah digrupkan per tanggal ya. Berarti per tanggal ini transaksinya ada ini. Jumlah total hariannya ada 9 barang yang terjual, jumlah uangnya sekian. Dan untuk tanggal ini ada 2 transaksi ini ya. Di sini ada 5 barang yang terjual, jumlah uangnya sekian. Dan ini totalnya ada sekian, ada 22 barang terjual dan total uangnya sekian ini. Nah, di sini transaksi antara tanggal ini sampai ini ya. Itu. Nanti untuk
lebih bagusnya Anda bisa kasih warna ya, ini mungkin ini bisa kita kasih warna, kita blok aja seperti ini, kita blok, terus kita kasih warna yang lain, misalkan warna hijau, terserah ya, disesuaikan saja. Sedangkan ini bisa kita kasih warna hijau yang agak pekat seperti ini, misalkan. Sesuaikan saja ya, kita save, terus kita coba jalankan lagi laporan transaksi, kita pilih 2023, terus kita pilih filter. Oh, ini belum kita pilih ya, kita pilih penjualan dulu, terus kita filter, terus kita cetak. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nanti ini bisa langsung dicetak lewat printer, atau bisa diekspor juga ya melalui fitur ini. Ekspor Excel bisa, PDF bisa, Word bisa ya, seperti ini. Oke, nanti kalau layoutnya kurang rapi bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan ya. Oke, sampai di sini dulu video untuk pada sesi kali ini. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.